warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Nurtita Rahayu dari program studi Tadris Matematika semester 5. Oke, baik, saya di sini ingin menyampaikan tugas saya yaitu akhlak tasawuf. Di sini ada beberapa poin yang saya ingin jelaskan, yaitu pertama unsur Islam, kedua unsur di luar Islam, dan yang terakhir ketiga sanggahan terhadap teori Irontalis. Oke guys, kalau ingin mau lebih tahu detailnya apa sih unsur Islam, unsur di luar Islam, dan sanggahan terhadap teori Irontalis, ayo saksikan terus video ini. Mungkin itu saja. Simak ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke teori asal-usul tasawuf. Yang pertama, ini ada secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dua teori yang berpengaruh dalam membentuk tasawuf, yaitu teori berasal dari ajaran atau unsur Islam dan teori yang berasal dari ajaran atau unsur lain di luar Islam. Para orientalis barat mengatakan bahwa tasawuf bukan murni dari ajaran Islam, sementara para tokoh sufi mengatakan bahwa tasawuf merupakan inti ajaran dalam Islam. Oke, langsung aja yang ke pertama, yaitu unsur Islam. Unsur Islam, para tokoh sufi dan juga termasuk dari kalangan cendekian muslim memberikan pendapat bahwa sumber utama ajaran tasawuf atau tasawuf adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab yang di dalam ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Ajaran-ajaran tentang khauf, raj, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, rida, fana, cinta, rindu, ikhlas, ketenangan, dan sebagainya secara jelas diterangkan dalam Al-Quran. Oke, lanjut ke dua, yaitu unsur di luar Islam. Menurut teori Ignaz Goldziher, bahwa asal-usul tasawuf terutama yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan dalam tasawuf merupakan pengaruh dari unsur-unsur di luar Islam. Goldziher mengatakan bahwa tasawuf sebagai salah satu warisan ajaran dari berbagai agama dan kepercayaan yang mendahului dan bersentuh dengan Islam. Bahkan berpendapat bahwa beberapa ide Al-Quran juga merupakan hasil pengolahan ideologi agama dan kepercayaan lain. Unsur agama dan kepercayaan lain selain Islam itu adalah unsur pengaruh dari agama Nasrani. Yang kedua yaitu Hindu-Buddha. Yang ketiga terakhir Yunani dan Persia. Oke, kita lanjut ke ketiga, yaitu sanggahan terhadap teori orientalis. Teori Goldziher dan Nicholson sebagaimana telah diuraikan di atas dilihat dari berbagai aspek mengandung banyak kelemahan. Bila mereka mengakui bahwa tasawuf tidak murni dari ajaran Islam, ini dikarenakan titik fokus kesimpulan mereka hanya mengaji tasawuf dari ajaran-ajaran atau perilaku kehidupan para sufi. Harus diakui bahwa memang ada pola kesamaan kehidupan dan pemikiran para tokoh sufi dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Tetapi adanya kesamaan ini bukan berarti mereka mengambil ajaran di luar Islam, sebab Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber utama yang syarat dan ajaran tasawuf. Dampaknya Goldziher dan Nicholson tidak bersungguh-sungguh mengaji kedua sumber tersebut. Titik fokus mereka tertuju pada pemikiran dan pola hidup para sufi, bukan pada ajaran formal, dan menjadi
landasan tasawuf dan mereka pula telah melupakan untuk mengkaji kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang menjadi anutan dari para tokoh sufi. Oke, setelah menyimak video tadi, kita dapat simpulkan bahwa kesimpang siuran teori asal mula tasawuf sesungguhnya berawal dari keikutsertaan kaum orientalis dalam memahami sumber ajaran Islam. Mereka terlalu cepat menyimpulkan tanpa mengaji dahulu ajaran-ajaran tasawuf dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Objek kajian mereka tertuju pada ide dan praktek kehidupan kaum sufi, bukan pada konsep ajaran yang dipegang oleh kaum sufi yang telah mempunyai landasan normatif di dalam Al-Quran. Jika mereka mencoba memahami Al-Quran dan sejarah asal mula praktek tasawuf, maka teori mereka yang memahami Al-Quran dan sejarah asal mula praktek tasawuf, maka teori mereka yang mengatakan bahwa ajaran tasawuf dipengaruhi unsur di luar Islam dengan sendirinya gugur dan tertolak secara akademik. Teori yang dapat diterima adalah teori mengatakan bahwa ajaran tasawuf murni dari ajaran Islam, bukan pengaruh dari luar Islam. Pemikiran dan praktek tasawuf yang dihasilkan dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis berbeda dengan pemikiran bebas yang tidak bersumber dari keduanya. Pemikiran yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis bersifat liberal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membuat sebuah grand teori yang terpercaya dalam mengaji asal-usul ajaran tasawuf di dalamnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada kata atau sikap saya dalam video ini kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.